Di Makkah, kota yang tak pernah tidur dari langkah jamaah dan doa, lahirlah seorang anak kecil berkulit hitam. Tubuhnya lemah, jalannya pincang, dan matanya nyaris buta. Namanya Atta bin Abi Robah. Sejak kecil, hidup tidak ramah padanya. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula anak orang berpengaruh. Ia tumbuh dalam kemiskinan, sering lapar, sering diabaikan. Orang-orang melihatnya, lalu berpaling. Tak ada yang menyangka anak cacat itu kelak akan membuat para penguasa gemetar. Atta kecil memilih masjid sebagai rumahnya. Saat anak-anak lain bermain, ia duduk diam mendengarkan majelis ilmu. Ia menghafal setiap kata, menyimpan setiap pelajaran dalam hatinya. Gurunya adalah para sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah. Ia duduk paling belakang, tapi pulang dengan ilmu paling banyak. Tahun demi tahun berlalu. Tubuhnya makin rapuh, tapi ilmunya makin tajam. Matanya hampir tak melihat, tapi hatinya terang. Suaranya pelan, namun ucapannya menghantam. Suatu hari, Masjidil Haram penuh sesak. Para pejabat, ulama, dan penuntut ilmu menunggu seorang tokoh besar. Mereka berbisik, menduga-duga siapa yang akan mengisi majelis. Lalu Atta datang, tertatih, dibantu tongkat. Beberapa orang tertawa kecil, ada yang meremehkan. Namun ketika ia mulai berbicara, suasana mati. Ia bicara tentang takwa, tentang keadilan, tentang dosa penguasa yang menzalimi rakyat. Dalil demi dalil mengalir dari lisannya. Pertanyaan berat dijawabnya tanpa ragu. Ulama terdiam, bangsawan tertunduk. Tak ada yang berani memotong ucapannya. Sejak hari itu, Atta menjadi rujukan Makkah. Urusan haji, fikih, dan hukum agama semua kembali kepadanya. Ironisnya, ia tetap miskin. Pakaiannya kasar, makan seadanya. Ia menolak hadiah. Ia takut hatinya rusak oleh dunia. Puncaknya terjadi ketika seorang khalifah Bani Umayyah datang ke Makkah. Penguasa itu memanggil Atta ke istana. Semua orang khawatir. Mereka tahu Atta tidak pandai menjilat. Ketika khalifah duduk megah di singgasananya, Atta berdiri dengan tubuh ringkih. Tak ada rasa takut di wajahnya. Khalifah bertanya, "Wahai Atta, nasihatilah aku." Atta terdiam sejenak, lalu berkata pelan namun menghantam, "Engkau sendirian, akan mati sendirian, akan dihisap sendirian. Jabatanmu hari ini akan menjadi beban besok. Jika engkau adil, engkau selamat. Jika zalim, neraka menunggumu." Istana sunyi. Wajah sang khalifah pucat. Tak ada yang berani bicara. Atta pergi, tanpa hadiah, tanpa penghormatan. Ia kembali ke masjid, kembali mengajar, kembali hidup sederhana. Saat wafat, Atta bin Abi Robah tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan istana. Yang ia tinggalkan adalah ilmu, keteladanan, dan pesan keras bagi dunia. Allah meninggikan manusia bukan karena rupa, kekayaan, atau kekuasaan, tetapi karena ilmu, ketakwaan, dan keberanian berkata benar. Don di Makkah, namanya terus disebut, jauh setelah jasadnya hancur menjadi tanah.